Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga sayur kol anjlok. Petani di Desa Bayung Gede, Kintamani memanfaatkan sayur kol menjadi pupuk. Kejaksaan Negeri Denpasar memusnahkan puluhan ribu barang bukti dari 407 perkara berkekuatan hukum tetap. Mencicipi kuliner rujak batu-batu dengan cita rasa yang khas. Ke dalam pemotongan uang palsu. Jadi ada perkara. Kejaksaan Negeri Denpasar memusnahkan puluhan ribu barang bukti dari 407 perkara pada hari Rabu kemarin. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara berkekuatan hukum tetap mulai bulan Januari 2022 hingga September 2022. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 11 kg ganja, 1.437 gram ekstasi, 8 gram sabu-sabu, 215 telepon seluler, dan berbagai jenis lainnya. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar, dipotong, serta dihancurkan agar tidak bisa digunakan kembali. Kita mengantisipasi untuk tidak terjadinya penyalahgunaan barang bukti yang sudah dirampas dan kita musnahkan. Jadi dengan cara digerinda, dihancurkan. Kalau kasus yang diungkap ini cenderung agak menurun karena yang kemarin juga lebih banyak yang kita musnahkan dari hari ini. Berapa persen dibanding dengan tahun yang lalu? Kalau penurunannya mungkin sekitar 5%-an adalah. Lebih banyak tahun ini lebih banyak apa Pak Ega? Tetap dia narkotika dan psikotropika dan obat-obatan. Oh, nominalnya berapa sih Pak? Maksudnya kalau ini diuangkan dari barang bukti yang dimusnahkan ini? Ratusan juta lah ini kalau kita nominalkan untuk jenis sabu-sabunya. Pemusnahan barang bukti merupakan tugas dan kewenangan kejaksaan untuk mengeksekusi barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kejaksaan Negeri Karangasem memusnahkan berbagai jenis barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap pada hari Selasa lalu. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar, dihancurkan, maupun dilarutkan dengan air. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari sabu-sabu seberat 37 gram, 15 gram ganja, 16 telepon seluler, dan aneka jenis lainnya. Total ada 105 barang bukti yang dimusnahkan dari 25 perkara periode Juli 2022 hingga September 2022. Yang dimusnahkan tadi ada beberapa banyak, ada pencurian, kemudian narkotika, kemudian perkara pembunuhan dan sebagainya tadi. Total berapa jumlah kasusnya ya? Berapa? 25 kasus perkara tindak pidana. Sejak tahun berapa ini? Bulan Juli 2022 sampai September. Ya. Itu barang bukti apa aja Pak yang dimusnahkan Pak? Tadi ada narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis ganja, ada berapa tadi? 16 handphone, kemudian beberapa baju, pakaian, kemudian ada senjata tajam, pisau ya. Berarti barang bukti yang dimusnahkan ini memang sidangnya sudah inkrah Pak ya? Sudah. Jadi barang bukti yang kita musnahkan ini putusan pengadilan sudah inkrah, jadi langsung dieksekusi sehingga tidak ada tunggakan. Kasus narkotika menempati jumlah terbanyak, yakni 14 perkara, disusul perkara pidana umum lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.
Setelah ditiadakan selama pandemi COVID-19, Hari Pariwisata Sedunia kembali dirayakan. Tahun ini perayaan Hari Pariwisata Sedunia dilaksanakan di Nusa Dua Badung. Kegiatan ini diikuti perwakilan anggota Organisasi Pariwisata Dunia dari berbagai negara. Dalam pertemuan ini, peserta organisasi membahas dampak serta peranan pariwisata dalam pembangunan. Penyelenggaraan World Tourism Day di Bali ini sangat spesial. Kan ini pertama kali kita bertemu secara fisik setelah pandemi dan menjadi ruang bersama bagi para stakeholders dari seluruh dunia untuk berpikir rethinking tourism menuju pariwisata yang dikenal sebagai pilar penting bagi pembangunan dan kemajuan. Rethinking tourism yang menjadi tema World Tourism Day ke-42 ini menginspirasi diskusi tentang bagaimana pariwisata yang kita inginkan ke depan, bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan, bagaimana perannya dalam pembangunan. Dan diskusi ini akan juga berbicara mengenai dampak pariwisata, sampah plastik misalnya, energi baru terbarukan, dan penggunaan kebijakan pariwisata yang ramah lingkungan. Dan ini tentunya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Hari Pariwisata Sedunia tahun ini pertama kali digelar sejak pandemi COVID-19 muncul 2 tahun lalu. Kebangkitan pariwisata dunia diharapkan mampu membangkitkan perekonomian semua bangsa. Pulihnya sektor pariwisata diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru dengan target 1,1 juta pekerja pada tahun ini dan 44 juta orang di tahun 2024. Tim Liputan melaporkan dari Badung.